Kalau tadi dibilang akal bisa tajam belum tentu berbudi. Maka akal budi itu adalah takut akan Tuhan. Itulah hikmat dan tentunya akan menjauhi kejahatan. Hari ini saya ingin membagikan sesuatu yang sebetulnya sangat sederhana. Tapi kalau kita bisa memahami dan mengerti dampaknya, di dalam hidup setiap kita, saya yakin kita nggak akan lagi menganggap remeh apa yang kita dengar, tidak akan menganggap enteng yaitu kebenaran firman Tuhan yang kita akan bersama-sama mendengarkannya. Hukum yang terutama dan yang pertama, ini pasti hafal semuanya. Ini ya. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saya percaya ayat ini pasti sudah bolak-balik dibaca, bahkan sudah berulang kali mendengar. Mari kita simak. Bagian pertama ini, ya, hukum yang terutama dan pertama ya, adalah berbunyi kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Kata segenap ini menggambarkan all out. Ya. Nah, kalau kita melihat daripada ayat ini, perintah kasihilah Tuhan Allahmu. Katakan pada sebelahmu juga deh, kasihilah Tuhan Allahmu. Namanya siapa sih? Siapa tahu yang sebelah nama Allahnya enggak sama kan? Dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Ya. Kalau kita mendengar ayat ini segenap hati, segenap jiwa, itu pasti akan memakai gestur tubuh. Ya, saya perhatikan apalagi generasi Yeremia dan generasi Z, seperti yang di depan saya ini kan, kalau sedang pacaran, siapa yang sedang punya pacar? Gak ada yang ngaku? Iya. Siapa yang suaminya di rumah menjadi pacarmu? Wah, agak susah ini mau bikin ilustrasinya. Iya. Karena pada waktu kita mengasihi satu pribadi dengan segenap hati dan segenap jiwa, itu akan terbaca. Baik pada waktu telepon, terima telepon aja nyingkir kan. Iya mas. Dari fisiknya menerima telepon itu gayanya udah kelihatan bahwa dia sedang berbicara dengan satu pribadi yang dia sedang cintai dan kasihi. Setuju ya? Model begitukah saudara? Kalau enggak ada, tak punya perasaan betul kau. Namanya body language itu berarti satu respon yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Tadi kita melihat bahwa kasihlah Tuhan dengan segenap hatimu, ya, dengan segenap kekuatanmu, itu mengekspresikan sesuatu. Bahkan kalau kita perhatikan yang pulang ke Indonesia, dijemput sama pacarnya. Wow, teriaknya sampai seluruh ruangan tunggu pasti dengar, Mas Bagus!
Nggak ada yang begitu? Berarti you nggak benar-benar cinta sama dia. Ini sesuatu refleks. Apalagi kalau melihat Mas Bagus hidungnya sampai nempel di kaca pembatas. Nungguin satu demi satu orang keluar dilihati gitu kan. Saya pun lakukan yang sama kepada satu pribadi yang saya kasih yang namanya Jason. You know Jason? Itu cucu. Saya jemput, saya lihat layar monitor itu. Dari body language saya orang pasti lihat, ini siapa sih yang ditunggu-tunggu kok kelihatannya ya. A, B, siapa tahu nanti keluarnya dari sana gitu kan. Nah, begitu keluar didorong pakai stroller itu. Ya. Kira-kira bisa bayangin? Nggak tahu, saya ini orangnya memang seperti itu. Kadang-kadang dengan pakai emosi. Ya, ada perasaan yang bisa terungkapkan di situ. Sehingga pada waktu ketemu dan saya berkata, Jason, coba kalau orang lain namanya Jason. Tapi pada waktu saya berkata, Jason, masa kalian nggak begitu sih? Ini gereja yang menggunakan emosi, nggak apa-apa. Emosi itu kita pakai asal baik dan benar. Nah, kalau tadi dibilang segenap hatimu dengan segenap kekuatanmu, maka disitulah kita bisa menggunakan kekuatan kita untuk menyuarakan, memanggil, menyebut nama satu pribadi yang kita kasih. Dan berikutnya dengan segenap akal budi. Akal itu bisa tajam, tapi belum tentu punya budi. Tanya teroris, wakalnya banyak, kejem tapi. Akal budi, saudara mulai ngerti ya. Ayat itu kalau kita baca pelan, kita temukan kok ada sesuatu yang kita bisa cernak, Tuhan akan bicara banyak. Di dalam akal tuh ngakali. Orang yang pinjam duit juga pinter kok. Akal kan? Soalnya dia butuh duit. Aku pulang aja, nggak tahu patah tubuhku yang ada isinya apa enggak. Aku dapat telepon, ibuku sakit keras. Aku butuh duit dikirim. Ada yang pernah lihat model begitu? Itu pakai akal. Anggap ya. Dan pada waktu kita menggunakan akal ini, berbagai macam cara. Kita bisa menggunakan untuk hal-hal yang baik. Saya perhatikan pengerja, pelayan jemaat yang ada di GBI Hongkong ini, wah kalau menggunakan waktu, time managementnya jempol 2, kalau perlu 4 saya angkat semua. Bayangin, baru selesai ngomong, sudah langsung yang satu naik. Begitu VOP berhenti, yang baca pengumuman sudah ada di tempat. Itu kan enggak membuang waktu. Sehingga kepada tim yang model begini, ya, ini menggunakan akal. Nanti, sopo sing baca pengumuman yo. Bayangin kalau model begitu, amburadul kan. Ini karena kita menggunakan akal. Ya, maka gak heran kalau dalam acara Natal di gedung besar pakai rundown gitu kan, wah sampai menit dan detiknya pun kalau perlu. Supaya apa? Kita pakai akal kita. Supaya nanti kalau dijual gak laku. Nggak ngerti ya? Ya udah nggak ngerti nggak apa-apa. Kalau tadi bilang akal bisa tajam belum tentu berbudi. Maka akal budi itu adalah takut akan Tuhan.
itulah hikmat. Dan tentunya akan menjauhi kejahatan. Ini namanya pikiran sehat. Jadi pakai akal budi. Bersyukurlah yang suaminya namanya Budi. Maka siapapun namamu di belakangnya akan ada tambahan budi. Akal apapun yang ada dalam dirimu akan ada. Yang setuju katakan amin. Ya, inilah hukum yang terutama dan yang pertama. Hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lihat sebelah manusia kan? Ada yang tembok. Yang tembok enggak usah digubris. Tapi kalau ada manusia di sebelahmu, kalau yang di sebelahmu tuh keluar keringat gobios, saudara tawarkan tisu enggak? $3 lebih. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau lapar, saudara sedang makan ini satu hap, wah. Nasi campur itu kan kadang-kadang nasi yang enggak kelihatan kan, campurnya yang kelihatan. Kalau saudara melihat ada temanmu yang kelihatan kelaparan, bisa dilihat kan? Bisa lihat wajah orang kelaparan? Bisa. Sebelahmu lapar enggak? Sebelahmu enggak lapar kan? Kenyang semua kan? Nah, pada kondisi demikian, ya, kita perlu untuk menunjukkan kasih kita kepada sesama seperti kita mengasihi diri sendiri, akal budi. Maka dulu ada budi pekerti pelajaran di Indonesia. Apakah sekarang masih ada? Rasanya enggak muncul lagi ya budi pekerti ya. Tetapi sesuatu yang sangat mengejutkan. Dari negara yang tidak kenal agama, enggak kenal Allah. Namanya RRC. Dari China. Kita berulang kali mendapatkan video. Bagaimana perbuatan orang-orang di sana kepada mereka-mereka yang lemah. Mereka-mereka yang kekurangan, mereka-mereka yang membutuhkan. Pernah dapatkan enggak videonya? Apakah kita enggak harusnya lebih dari mereka yang tidak memiliki Tuhan dengan serius? Mereka bisa memberikan video dalam bentuk penghormatan kepada orang tua. Bagaimana anak kecil yang merawat orang tuanya, dan tetap sekolah, dibiayai. Saya percaya saudara pasti pernah dapat. Pemainnya siapa? Indonesia. Itu baru belakangan ini. Tantangan buat kita. Orang yang berakal budi. Yang punya Allah. Yang kita kasih dengan segenap hati. Segenap jiwa kita. Nah, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri tadi. Itu mendapatkan gambaran bahwa sesungguhnya ada ayat yang menopang di dalamnya, yaitu jikalau ya, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah, jikalau aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah, sederhana kok. Di ruangan ini ada orang yang saudara benci enggak? Enggak ada yang ngaku? Pernah adakah di dalam ibadah Tino 3 ini ada orang yang, wah, kalau melihat mukanya buang. Dibuang kemana itu? Kalau orang yang seperti itu, jangan bilang dia mengasihi Allah. Nanti kalau saudara ketemu orang yang kelihatan sekali benci sekali sama engkau, ya, ingatkan aja,
Mbak, kita kan sama-sama mengasihi Tuhan. Kalau mengasihi Tuhan, kita juga harus mengasihi sesama. Ya. Karena barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Siapakah Dia? Pribadi yang sangat kita kasihi, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Perhatikan, saya rindu semua tertanam melihat gambar. Ada rumah, di dalamnya keluarga Irahi GBI Hong Kong. Ya, kalau kita berbicara tentang rumah ya di situ tentunya ada bapak dan ibu. Gitu kan? Kalau kalian memanggil kami berdua papi dan mami, jangan cuma basa-basi. Betul? Bagaimana kami tahu kalian sebagai anak itu punya masalah kalau kalian enggak datang dan cari? Kalau kalian terlihat dan dipanggil, dimarahi, itu tandanya kami masih peduli. Ya, enggak ada amin. Iya. Sehingga pada waktu kami menempatkan diri berat. Karena dipanggil papi dan mami itu jangan cuma panggilannya bangga, enggak enak saudara. Anak itu akan menggambarkan bapaknya sama ibunya tuh kayak apa. Ya kan? Nah, di dunia ini kan selalu melihatnya begitu. Bapaknya kepala pajak, anaknya, wah, pakai mobil yang mewah, tapi perbuatannya, siapa yang kena? Ya orang tuanya kan. Jadi dalam keadaan seperti ini, yuk kita perlu ingat rumah ini adalah rumah kita. Saya rindu dalam rumah itu pasti ada anak yang dilahirkan duluan. Ya tentunya yang dilahirkan duluan ini tentunya yang ikut membantu orang tuanya kerja. Kerja untuk apa? Merawat adik-adiknya. Mungkin adiknya ada yang masih perlu disuapin bubur. Ada yang masih perlu dimandiin. Ada yang perlu diganti pampersnya. Tapi juga ada yang lain yang sudah mulai bisa disuruh, sana beli gula. Habis nih di rumah gulanya. Betul kan? Sesungguhnya itulah kerinduan kami membangun keluarga ilahi. Kalau semua papi dan mami yang harus menangani sendiri, itu namanya bukan rumah. Ayo, kalau mau maka kita siap dimuridkan dan siap juga untuk memuridkan. Kita lihat, kalau ada nama Yesus, salah satu nama yang kita kasih itu namanya Yesus. Coba panggil Yesus. Ada getaran, ada cinta enggak di situ? Tanya sebelahmu, ono cintane apa ora iki? Panggil lagi Yesus. Ya. Firman Tuhan berkata Mazmur 91 ayat 14, sungguh hatinya melekat kepadaku. Yang merasakan melekat itu siapa? Yesus kan? Bukan saudara yang merasa nempel kan? Beda kan ya? Yang berfirman adalah Tuhan sendiri. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Berarti apa yang dirasakan oleh Tuhan. Maka aku akan meluputkannya. Aku akan.
melindungi, menjaga kita. Dari apa yang kita ucapkan Yesus, itu nanti akan memberikan satu sinyal. Kalau ada getaran cinta, itu pasti beda. Saya ada beberapa video oleh-oleh dari Korea. Siapa yang belum pernah dapat? Belum ya? Kalau belum, ayo kita tonton sama-sama. Ini adalah satu lorong bersejarah. Di tahun 2022 ada peristiwa di mana 151 orang mati. Inilah peristiwa yang ada di Korea, di daerah Itaewon, di mana ratusan orang mati oleh karena peringatan Halloween. Dan ini tanda-tandanya itu mereka memberikan stiker-stiker tempat di mana terjadinya stampede atau perkara yang menghebohkan dunia. Dan inilah tempatnya, lokasinya yang di daerah luar. Ini rekaman yang saya coba buat karena bukan satu kebetulan, kami memang sewa mobil. Dan pada waktu ada hari di mana kita mendapatkan waktu yang luang, kami berpikir pergi ke Itaewon. Itaewon ini peristiwanya ingat saya bulan 10 tahun 22, di mana peristiwa Halloween itu membuat lorong yang tadi, tolong gambarnya. Inilah peristiwa yang terjadi. Tempat yang luasnya, lebarnya cuma selebar ini, diisi ratusan orang, yang satu mengarah ke sana, satu mengarah ke sini, saling mendorong, maka pada itu jatuh. Saya waktu baca ini secara singkat, bahwa petugas pun nggak bisa pakai CPR untuk memulihkan pernapasan lagi, untuk menjaga jantungnya supaya kerja lagi, sudah nggak mungkin karena diinjek-injek. Dan pada keadaan seperti itulah ya, peristiwa ini berjalan ya, tidak terkontrol oleh keamanan sehingga mengalir begitu saja, dan itu terjadi pada waktu peristiwa Halloween. Tahu Halloween? Siapa yang pernah ikut? Benar ya? Benar ya? Saudara tahu gambar apa bendera ini? Iya. Tolong pemusik kembali. Saya ingin ceritakan ini. Pada waktu kondisi itu kami temukan, saya coba membayangkan ya. Dari alasan kami kepingin makan malam. Makan malam kita cari tempat makan di lokasi yang namanya Itaewon. Maple Tree. Ternyata tuh deket banget dengan tempat ini. Sehingga kita putuskan, oke dah makan di situ. Sementara saya berkeluar dan jalan untuk bikin rekam. Dan bukan kebetulan kita sampai di ujung jalan besar tadi, belok kanan, ada tempat souvenir cenderamata. Biasa kan? Turis itu kan selalu cari. Ya. Cenderamata itu waktu kita lihat-lihat, ternyata penjualnya bisa bahasa Indonesia. Ketemu juga yang datang juga bisa bahasa Indonesia. Ternyata bule itu pernah tinggal di Jakarta. Ya, penjualnya oleh karena dia pernah kedatangan turis Indonesia. Yang saya tanyakan kepada pemilik
toko cenderamata ini. Oleh karena jaraknya cuma berapa meter dari ujung lorong tadi. Sehingga pada waktu kita datang, yang menjadi fokus saya bukan cenderematanya, tapi saya bicara dengan penjualnya. Kebetulan dia bisa bahasa Inggris. Saya tanya, apakah kamu ada waktu peristiwa itu terjadi? Dan tokomu buka. Dia berkata gini, sore itu sudah mulai banyak orang. Sampai jam kira-kira 8.30 malam. Dia merasakan sesuatu bahwa orang-orang yang berdatangan ini kok rasanya lebih banyak dari yang biasanya. Dia udah mulai merasakan sesuatu yang beda. Are you Christian? No. Terus dia berkata, itu 8:30 lewat. Saya suruh keluar semua orang itu. Saya tutup. Katanya, kamu pulang enggak? Enggak. Dia jagain di situ. Terus saya tanya, lorongnya cuma sebesar itu. Kok bisa kok orang jadi dorong-mendorong di sana? Apakah ada perkelahian? Bilang enggak. Dia cuma berkata, saya enggak tahu kenapa. Kok hal itu yang sampai menimbulkan kematian. Kok gak ada satupun yang bisa menahan diri. Memang waktu dari tempat restoran yang mana kami mau makan itu jalanan agak menurun. Ada yang menduga karena sudah mulai turun, apalagi di dalam acara malam seperti itu, tentunya juga ada yang suka minum-minuman keras gitu kan. Sehingga mungkin ada yang jatuh duluan. Tapi yang jelas semua sulit untuk menjelaskan. Semua sulit untuk menjelaskan kok peristiwa ini terjadi. Polisi mau disalahkan, pemerintah Korea Selatan juga mau disalahkan. Sampai hari ini mereka hanya menerima itu menjadi satu kenyataan. Pada waktu saya mendengar jawaban seperti ini, Tuhan ingatkan ayat ini. Kasihilah Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi. Saya percaya kalau ada orang Kristen lewat dan dia mengasihi Tuhannya, pasti dia nggak mau ikut kok acara Halloween, setuju nggak? Kenapa kok sampai orang-orang itu terperosok? Saya cuma tahu, aku datang hanya untuk memberikan hidup yang berkelimpahan, tetapi pencuri datang untuk mencuri dan membinasakan. Sehingga dari peristiwa itu saya ngerti kalau secara akal manusia uncontrollable, artinya nggak bisa lagi dikendalikan, pasti ada kekuatan kuasa kegelapan. Setuju? Hanya orang-orang yang sungguh hatinya melekat kepadaku. Aku akan lindungi, aku akan jagai, aku akan benteng. Oleh karena itu mari di gereja kita ini kita didorong untuk membangun lebih dekat lagi dengan Tuhan. Supaya hidup kita
benar-benar aman di dalam lindungan tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Tundukkan kepala, coba panggil Yesus. Pelan aja panggil Yesus.